Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk menyambut firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah ibadah rumah tangga, yaitu epistel minggu kelima setelah Trinitatis, pada tanggal 17 Juli tahun 2022, diambil dari kitab Nabi Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia masuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema dalam ibadah rumah tangga saat ini adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara terkasih, Amos adalah seorang gembala kambing domba dari Tekoa, seorang dari golongan masyarakat biasa. Namun Tuhan memanggilnya dan mengutusnya menjadi seorang nabi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Amos melayani pada masa pemerintahan Raja Uzia di kerajaan Yehuda, dan Yerobeam yang kedua menjadi raja Israel. Amos bernubuat di kerajaan Israel pada pertengahan abad yang ke-8 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bobrok. Mereka adalah orang yang penuh dengan kemunafikan, karena di samping mereka percaya kepada Allah, namun mereka juga melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala atau ilah-ilah yang lain. Selain itu, pada masa itu juga terjadi penindasan dari golongan yang kuat terhadap golongan yang lemah, dari para pemimpin kepada masyarakat yang rendah. Mereka sungguh-sungguh melakukan suatu perbuatan yang keji, menyembah ilah-ilah lain sekaligus menindas orang-orang yang terpinggirkan. Akibatnya orang-orang kaya semakin kaya, dan orang-orang yang miskin, yang direndahkan itu, semakin menjadi miskin. Jemaat Tuhan, untuk itulah Amos hadir, diutus oleh Allah, untuk menyatakan keadilan Allah, supaya bangsa itu hidup dalam kekudusan, dan juga hidup dalam keadilan Allah. Firman Tuhan lewat Amos dikatakan kepada bangsa Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata mencari di sini merujuk pada suatu perintah untuk bertindak dengan segenap hati, untuk menemukan apa kehendak Allah bagi mereka, yaitu meninggalkan segala dosa dan melakukan apa yang benar. Mencari Tuhan berarti kita harus mengakui setiap dosa-dosa atau pelanggaran kita dan berjanji untuk bertobat. Carilah Tuhan berarti Tuhan sedang menunggu kita untuk mengaku dosa kita dan bertobat di hadapannya. Carilah Tuhan berarti kita harus sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupan ini. Saat ini, jika di tengah-tengah kehidupan kita diperintahkan firman yang sama, carilah Tuhan, itu artinya kita harus mengalihkan pandangan kita dari cara hidup yang lama ke dalam suatu cara hidup yang baru. Fokus bukan untuk dunia ini, namun fokus kepada Yesus. Dengan mengalihkan pandangan kita untuk fokus memandang Tuhan Yesus, maka sesungguhnya
kita telah menemukan kehidupan yang sebenarnya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Mencari Tuhan dalam tradisi Israel kala itu adalah jika mereka pergi ke tempat di mana Tuhan berada, dalam keyakinan mereka. Mereka sungguh-sungguh mengakui ada beberapa tempat di mana Allah menyatakan hadiratnya, seperti Betel, Gilgal, dan Beersheba. Mengapa ketiga tempat ini disebutkan Amos? Karena ketiga tempat ini memiliki nilai sejarah dalam kehidupan beriman bangsa Israel saat itu. Betel artinya rumah Tuhan. Betel adalah sebuah tempat yang memiliki peristiwa yang paling penting pada masa Abraham, demikian juga pada masa Yakub. Di Betel, Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian juga Yakub. Yakub mendapat penglihatan malaikat turun naik dalam tangga ke surga, dan Yakub menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Gilgal artinya bergelombang atau berombak atau menggelinding. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Gilgal juga merupakan tempat di mana mereka pertama sekali merayakan Paskah setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Gilgal juga merupakan tempat yang mengingatkan dikala Abraham pertama sekali mendirikan mezbah. Demikian juga pada masa Samuel, di sana dia juga mempersembahkan korban di hadapan tabut Allah. Begitu banyak makna dari tempat tersebut. Selanjutnya Beersheba adalah sumur sumpah atau sumur ketujuh, yang kemudian disebut sebagai sumur kelimpahan, yaitu sumur yang digali oleh Abraham, yang kemudian digali kembali oleh Ishak dan menjadi tempat favorit bagi para bapak leluhur ini. Di sanalah Abraham menyebut nama Allah dengan sebutan Allah yang kekal. Jemaat Tuhan, ketiga tempat itu adalah tempat yang bersejarah dan cikal bakal menjadi tempat yang diagungkan oleh bangsa Israel dalam waktu yang kemudian. Tempat itu memiliki peristiwa yang sungguh sangat religius sekali. Tempat yang sangat istimewa karena tidak ada duanya di tengah dunia ini. Ketiga tempat itu, Betel, Gilgal, dan Beersheba, memiliki peristiwa yang unik dan sungguh sangat mengharukan kehidupan rohani bangsa Israel pada masa itu. Namun, firman Tuhan berkata kepada mereka, jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Mengapa firman itu berkata demikian? Karena pada masa itu situasi kehidupan bangsa Israel penuh dengan kemunafikan. Segala penyembahan mereka pada masa itu telah dicampur barukan dengan penyembahan terhadap ilah-ilah yang lain. Dan juga mereka menunjukkan suatu sikap yang penuh dengan kemunafikan, seolah mereka tidak berbuat dosa, padahal sikap mereka sungguh jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, namun mereka di samping itu juga menindas orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sikap kehidupan beragama mereka hanyalah sebagai tameng, sebagai topeng untuk menutupi segala kemunafikan mereka. Semua tempat yang disebutkan itu memang sungguh sangat istimewa, oleh karena Tuhan hadir di sana. Hadirat Tuhanlah yang memberikan dampak dan nilai tersendiri di tempat itu. Demikian halnya dalam kehidupan kita pada saat ini. Ada begitu banyak bangunan-bangunan gereja yang begitu megah. Namun ada juga bangunan-bangunan gereja yang sungguh sangat memprihatinkan. Namun kemegahan sebuah bangunan gereja bukanlah sebagai sebuah jaminan di mana ibadah itu dapat berjalan dengan khusyuk dan kehidupan jemaatnya penuh dengan ketulusan dalam beribadah. Dan juga bukan berarti ketika sebuah rumah ibadah atau gereja masih sangat memprihatinkan, dianggap sebagai tempat yang tidak layak untuk memuji nama Tuhan.
Di sana tidak ada ketentraman dan kedamaian. Tidak demikian. Justru kadangkala ada tempat-tempat di mana bangunan itu sungguh sangat megah, namun kesungguhan beribadah tidak ditemukan di sana. Sering kita mendengarkan bagaimana perselisihan, perseteruan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah sebuah gereja yang sudah sangat megah bangunannya. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian di sana. Sebaliknya, di berbagai tempat yang bangunannya masih sangat sederhana atau memprihatinkan, mereka boleh beribadah dengan tenang. Mungkin jarak tempuh yang harus mereka lalui dari rumahnya masing-masing ke gereja tersebut sungguh sangat jauh. Bahkan mungkin mereka harus melewati hutan, melewati jalan berlumpur, jalan berdebu, jalan berbatu, hujan, dan lain sebagainya. Namun mereka penuh dengan sukacita memuliakan Tuhan di tempat yang sungguh sangat sederhana itu. Tentunya jemaat Tuhan yang saya katakan di sana bukan tempatnya yang menentukan kekudusan atau ketulusan kita dalam beribadah. Namun hadirat Tuhanlah yang membuat tempat itu menjadi kudus. Ketika hadirat Tuhan juga hadir dalam hati kita, maka dimanapun kita beribadah, baik di tempat yang begitu megah atau di tempat yang sangat sederhana, maka kita akan boleh damai sejahtera dan sukacita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh menghidupi dan merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat di mana kita beribadah, dan kita juga menunjukkan sikap penghormatan kepada Allah yang hadir di tengah-tengah tempat itu dengan cara hidup yang rukun bersama dengan seluruh jemaat, bersama dengan seluruh pelayan di mana kita beribadah, supaya jangan sampai cara beribadah kita penuh dengan kemunafikan, namun sungguh-sungguh menunjukkan karakter hidup seorang percaya yang sungguh merasakan hadirat Allah itu adalah hadirat yang sungguh kita nantikan. Jemaat Tuhan, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya inti dari peribadahan adalah hubungan kita, adalah relasi kita, bukan lokasi. Tuhan yang menciptakan segala tempat di muka bumi ini. Namun, ingatlah, tanpa hadirat Tuhan, tempat itu tidak akan menjadi apa-apa. Saudara terkasih, sangat disayangkan jika masih ada orang yang menganggap bahwa ibadah atau tempat ibadah di tengah-tengah persekutuan orang-orang yang percaya itu dianggap sebagai seremonial belaka atau rutinitas belaka. Saat ini kita perlu merenungkan kembali bahwa peribadahan kita bukanlah rutinitas, bukanlah seremonial, bukanlah untuk menunjukkan siapa kita, namun ibadah kita adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dikala kita sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya, mencari wajah Allah, mencari kebenaran Allah, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang Maha Kuasa itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini, lewat firman Tuhan ini, mari kita sungguh-sungguh merenungkan panggilan Allah lewat seruan Nabi Amos, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Hanya Allah yang sanggup memberikan kehidupan. Dunia ini dan segala kuasa di dalamnya tidak akan pernah sanggup memberikan kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, jika oleh karena hanya Allah yang sanggup memberikan kehidupan, maka sungguhlah kita mencari Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, agar kita beroleh kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau merintahkan kami untuk mencari-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami, meninggalkan segala dosa kami, segala tabiat kami yang jahat itu, dan sungguh-sungguh merenungkan hadirat Allah sungguh sangat berharga, di mana kami hidup, di mana kami beribadah.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persekutuan gereja di tengah-tengah dunia ini, agar semua tempat di mana kami beribadah menjadi tempat yang dipenuhi dengan hadirat Allah, dan semua jemaat sungguh-sungguh beribadah dengan ketulusan, dengan penuh damai sejahtera. Demikian juga Tuhan, setiap para pelayan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap jiwanya, membawa setiap jemaat itu hadir di tengah-tengah peribadahan untuk merasakan hadirat Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan ketulusan, mencari wajah Allah dengan segenap hati dan jiwa serta pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.